Property Highlight untuk periode paruh pertama tahun 2022 yang dirilis oleh kami Knight Frank Indonesia. Dan terima kasih juga atas kehadiran dari Bapak dan Ibu rekan-rekan kami dari Knight Frank Indonesia yang telah bergabung bersama kita semua di sini hari ini dalam acara press conference Jakarta Property Highlights periode 1H 2022. Baik Bapak dan Ibu, saya akan langsung menyampaikan apa yang kami temukan dari hasil research kami dan apa yang kami nyatakan sebagai state of the art dalam publikasi kami yang berjudul Jakarta Property Highlight semester pertama tahun 2022. Dan berikut adalah outline yang akan kami sampaikan pada pagi ini. Kami akan membuka presentasi kami pagi ini dengan sekilas terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dan mengerucut kami akan masuk pada paparan atau highlight ulasan pasar, kondisi pasar terkait beberapa subsektor properti yaitu sektor kondominium, apartemen sewa, perkantoran, dan kami akan masuk mengerucut kembali di sektor perkantoran bagaimana perspektif ESG yang saat ini awareness-nya sudah mulai kelihatan baik di level lokal, nasional, regional, terlebih di level global. Baik, berikutnya. Ya. Bapak dan Ibu, saya rasa Bapak dan Ibu sudah cukup familiar dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum saat ini. Minggu lalu, jika saya tidak salah, rilis dari instansi pemerintah terkait bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 2022 yang menyebutkan bahwa kita sekarang berada dalam pertumbuhan ekonomi yang positif di kisaran 5,4. Angka tersebut meningkat dari kuartal sebelumnya dan tentu saja meningkat dari beberapa tahun sebelum ini di mana masa pandemi menghampiri kita semua di Indonesia secara spesifik. Berikutnya. Baik, saya akan masuk kepada kilasan pasar kondominium. Saya akan membukanya dengan bagaimana outlook residential di regional, di kancah regional atau Asia Pasifik. Ulasan ini saya ambil dari publikasi Knight Frank Asia Pasifik mengenai pertumbuhan harga residensial global secara umum. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Knight Frank Asia Pasifik, dari research yang dilakukan oleh Knight Frank Asia Pasifik sekitar 23 kota di Asia Pasifik yang disurvey, ditemukan bahwa rata pertumbuhan harga residensial secara umum di Asia Pasifik mencapai 5,6%. Dan Jakarta salah satunya kota yang disurvey dan diprediksi akan tumbuh secara stabil dalam positivity di tahun ini di kisaran angka 1,5%. Di antara beberapa kota yang disurvei, ada Singapura, Tokyo, dan Osaka yang menjadi 3 kota dengan pertumbuhan harga residensial tertinggi saat ini di Asia Pasifik. Bapak dan Ibu bisa melihat gambar atau sebaran beberapa kota di Asia Pasifik yang memiliki pertumbuhan positif, termasuk juga beberapa kota yang ditandai sebagai kota dengan pertumbuhan residensialnya menurun di semester ini, di tahun ini. Berikutnya. Baik. Setelah kita lihat highlight dari ulasan regional terkait optimisme dari indikasi yang ditunjukkan oleh peningkatan rata pertumbuhan harga residensial, kita masuk mengerucut kepada sektor kondominium atau sektor residensial yang bersifat vertikal saat ini di Jakarta. Bagaimana kondisi atau performa dari sektor kondominium secara umum di Jakarta? Kami bisa sampaikan beberapa poin, yaitu 4 proyek baru atau sekitar 1.700 unit masuk ke pasar, dan penambahan proyek ini secara umum menambah total pasokan dari subsektor kondominium di Jakarta, sehingga saat ini ada sekitar 226.000 unit kondominium di Jakarta.
Rata penjualan secara umum berada pada kisaran 95,8%. Kondisi ini menunjukkan kondisi yang stagnan, meski cenderung menurun sedikit dari tahun sebelumnya. Namun kami melihat jika kita bandingkan dari kuarter-kuarter sebelumnya, kondisi meningkat tidak terlalu baik ya, meski tidak terlalu baik. Kemudian rata harga secara umum untuk unit-unit yang telah ada saat ini atau unit-unit existing itu berada pada kisaran 32 juta per meter persegi. Angka ini menunjukkan pelemahan di kisaran min 5,76%. Sementara untuk unit-unit baru saat ini berada pada kisaran harga 37 juta per meter persegi. Dan untuk unit baru ini atau unit di pasar primer meningkat sekitar 2% dari tahun sebelumnya. Dan secara umum rata penjualan unit baru saat ini berada pada angka 65,5%. Jadi unit-unit di pasar primer ini menunjukkan peningkatan yang tipis sekitar 0,1% saat ini. Berikutnya, Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran secara umum mengenai pasokan, permintaan, dan tingkat penjualan dari sektor kondominium di Jakarta. Kita saat ini berada di semester 1 tahun 2022. Jika Bapak dan Ibu lihat grafik di sebelah kanan ya, dengan cursor saya di situ menunjukkan bahwa total pasokan meningkat tipis, kemudian permintaan kumulatif relatifly stagnan, dan kalau kita lihat tingkat penjualan berada pada kisaran 96% ya, atau persisnya di semester ini berada pada angka 95,8%. Sementara dari total unit yang existing, kami masih menemukan ada sekitar 9.494 unit yang belum terjual hingga saat ini. Dan di tengah kondisi tersebut masih ada pasokan baru sekitar 36.000 unit yang akan masuk dalam 3 tahun ke depan. Secara umum terkait penjualan atau performa penjualan di sektor kondominium ini, kami masih menemukan bahwa segmen middle atau segmen menengah ini masih menjadi penjualan dengan alokasi terbesar di semester ini. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada outlook mengenai pasokan dan permintaan tahunan. Kita saat ini berada di semester 1 2022. Jika kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, di masa-masa pandemi di 2020 dan di 2021, memang koreksi terjadi tidak bisa dihindarkan dari masa-masa 2019 ke belakang. Namun kita lihat di semester 1 2022 ya, secara umum grafiknya menunjukkan bahwa kondisi saat ini hampir sama dengan serapan tahunan, meskipun saat ini masih paruh pertama di 2022. Jadi kita berharap di tahun ini menjadi turning point untuk kondisi bangkitnya performa sektor residential, terutama sektor kondominium di Jakarta saat ini. Dan tabel di bawah ini menunjukkan mengenai alokasi dari tahun penyelesaian untuk future supply di sektor kondominium Jakarta saat ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa dari sekitar 36.000 unit future supply, 36.000 unit stok baru yang akan masuk, dominasinya akan masuk dalam 2 tahun terakhir ini. Berikutnya. Baik. Berikut adalah gambaran sebaran kondominium. Yang pertama sebelah kiri, paling kiri ini berdasarkan lokasi. Kita lihat bahwa kondominium secara umum saat ini terdistribusi dominannya berada pada lokasi non-CBD. Sementara itu, jika kita compare atau jika kita kerucutkan secara wilayah administratif, kita bisa temukan bahwa Jakarta Selatan dan Jakarta Barat adalah dua wilayah kota yang memiliki sebaran kondominium terbesar saat ini di DKI Jakarta. Dan kemudian jika kita lihat berdasarkan kelas, kita lihat bahwa kelas middle atau segmen menengah ini menjadi
kondominium existing dengan alokasi atau porsi terbesar saat ini atau berada pada kisaran 41,8%. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, grafik yang kita lihat saat ini adalah grafik terkait rata harga penawaran untuk kondominium di Jakarta. Kita bisa lihat garis di paling kanan dari kedua grafik yang kita lihat di depan ini bahwa kondisinya saat ini stabil untuk salah satu submarket di wilayah non-CBD, namun untuk di wilayah CBD dan prime non-CBD di kedua submarket ini kita lihat terlihat koreksi. Ya, harga-harga yang terkoreksi dari unit-unit kondominium existing saat ini. Berikutnya. Baik. Beberapa kilasan pasar yang bisa saya sampaikan saat ini bahwa ada 8 proyek baru yang kembali masuk pasar setelah sebelumnya terhenti pembangunannya. Dalam arti 8 proyek ini adalah proyek-proyek yang relaunch. Setelah di periode lalu menyatakan menunda memasuki pasar atau menunda atau menghentikan pembangunannya sementara waktu. Sementara itu, kami juga mencatat selain dari beberapa proyek yang relaunch, kami menemukan ada sekitar 14 proyek baru lainnya yang terpaksa menunda pembangunannya semester ini sampai 3 tahun ke depan atau sekitar 19% dari total proyek baru saat ini. Namun jika kita compare berdasarkan optimismenya, kita masih melihat bahwa secara besaran persentase proyek relaunch masih lebih besar dibandingkan dengan proyek yang menyatakan menunda pembangunannya di semester ini. Kemudian propose project dengan pre-sales tertinggi atau dengan penjualan tertinggi di angka 81% ada di segmen lower middle. Jadi segmen lower middle maupun segmen middle dalam hal ini menjadi proyek-proyek yang menggerakkan transaksi di sektor kondominium Jakarta saat ini. Dan kemudian peningkatan harga pada proyek baru juga terjadi, tidak bisa dihindari, terutama di kelas upper middle, dengan rata harga saat ini menjadi pada kisaran 39 juta per meter persegi. Namun kami juga menemukan bahwa proyek-proyek yang menahan kenaikan harganya saat ini memiliki pertumbuhan penjualan yang relatif lebih baik atau lebih tinggi dibanding rata pertumbuhan harga proyek baru pada umumnya. Dan kami juga masih melihat bahwa para pengembang saat ini masih terus aktif melanjutkan berbagai promosi, insentif-insentif yang diberikan dari private sector untuk di-offer kepada para konsumen residensial, dalam hal ini konsumen sektor kondominium Jakarta. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, saya masuk pada kilasan pasar apartemen sewa Jakarta. Kita bisa menemukan beberapa poin sebagai initial finding di paruh pertama tahun 2022 saat ini, yaitu pertama total pasokan saat ini bertambah dari jumlah sebelumnya menjadi 9.348 unit atau ada penambahan sekitar 429 unit baru dari satu project building atau satu tower yang masuk di bilangan CBD Jakarta. Dan kemudian tingkat hunian kami temui menguat sekitar 0,4% meskipun masih relatif tipis, tapi setidaknya kita dapat melihat bahwa ada gerakan, ada bangkitan yang datang untuk memperbaiki, untuk merevisi kinerja-kinerja sektor-sektor properti, terutama dalam hal ini sektor properti apartemen sewa Jakarta. Dan kemudian rata harga sewa untuk unit di CBD secara umum berdasarkan hasil rekam jejak pasar yang kami temui bahwa kondisinya menurun saat ini sekitar 0,3%. Namun untuk wilayah-wilayah apartemen sewa di area prime non-CBD ini berkisar 1,5% naik atau meningkat harganya. Dan kemudian kami juga menemukan di tengah dinamika harga pasar ada sekitar 34% proyek existing di Jakarta untuk apartemen sewa ini masih menaikkan harga.
masih menahan kenaikan harga maksud saya. Kita lihat bagaimana seberapa besar implikasi dari proses-proses proyek-proyek ini menahan kenaikan harga yang dilakukan setidaknya untuk menarik para tenannya kembali masuk mengisi ruang-ruang apartemen sewa Jakarta. Kemudian kami juga mencatatkan bahwa sampai 3 tahun ke depan ada sekitar 10 proyek baru yang akan masuk ke pasar. Jadi dalam beberapa tahun ke depan, dalam 3 tahun ke depan kita akan memiliki setidaknya 10.000 unit lebih untuk apartemen sewa Jakarta. Selain dari kenaikan okupansi yang kami rekam terjadi dari semester sebelumnya, kami juga mencatatkan bahwa kenaikan okupansi ini juga terjadi year on year, dalam arti jika kita bandingkan dari performa apartemen sewa di tahun 2021 lalu. Kenaikan kami catatkan ada sekitar 1,45% tingkat okupansi dibandingkan dengan tahun lalu. Berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran terkait pasokan, permintaan, dan tingkat hunian untuk apartemen sewa Jakarta. Kita lihat grafik batang di bagian kanan bahwa secara umum untuk kumulatif supply di service apartemen yang berwarna orange tua ini menunjukkan peningkatan. Dalam arti bahwa terdapat tambahan stok untuk unit-unit apartemen sewa Jakarta saat ini. Namun jika kita lihat occupancy rate baik untuk apartemen service maupun non-service, kita lihat bahwa kondisinya masih berada pada kisaran yang sama, di kisaran sekitar menyentuh hampir 60% tingkat okupansi, dan kondisi itu terjadi sejak awal tahun lalu. Memang koreksi-koreksi tidak bisa kita hindari jika kita lihat garis yang ada di grafik ini, bahwa koreksi sudah mulai terjadi di awal tahun 2020. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran rata harga sewa, bagaimana fluktuasi harga sewa dalam 5 tahun ke belakang. Jadi kita lihat bahwa pada beberapa jenis layanan, ya, kondisi kita lihat masih stagnan, kecuali pada salah satu jenis layanan yang non-service, kita lihat bahwa kondisinya masih terkoreksi saat ini. Jadi harga-harga yang stagnan atau menahan kenaikan harga menjadi salah satu strategi untuk survival dalam performa apartemen sewa di Jakarta saat ini. Berikutnya. Baik, berikut adalah beberapa kilasan pasar yang bisa kami sampaikan untuk performa apartemen sewa di semester 1 tahun 2022, yaitu tingkat hunian apartemen sewa mulai terlihat membaik, meskipun proses-proses pembaikan ini kita lihat masih cenderung atau relatif tipis, namun signal-signal ini sudah memberikan optimisme yang cukup baik untuk sustainable growth dari performa apartemen sewa di Jakarta saat ini. Dan kemudian kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kehadiran ekspatriat atau tenaga kerja asing dalam hal ini memberikan kontribusi mengisi apartemen sewa di Jakarta. Berdasarkan data yang kami temui bahwa TKA atau tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia per semester 1 tahun 2022 ini meningkat sekitar 9% dari tahun sebelumnya. Dan apakah relevansi ini terkait dengan performa apartemen sewa secara umum di DKI Jakarta? Dari data yang kami temukan, dari proses research yang kami temukan, bahwa beberapa TKA baik dari Eropa maupun dari beberapa regional di Asia memang mulai masuk kembali mengisi ruang-ruang apartemen sewanya saat ini di DKI Jakarta. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa pengunjung dalam negeri atau konsumen domestik saat ini masih membantu memberikan kontribusi menaikkan okupansi, ya,
dalam sektor apartemen sewa Jakarta saat ini melalui staycation atau sewa short stay atau daily rental yang juga berlaku untuk tinan-tinan dari apartemen sewa Jakarta saat ini. Dan kami juga mencatatkan bahwa setidaknya dari jumlah 10 proyek yang akan masuk hingga 3 tahun ke depan, setidaknya angka tersebut memberikan indikasi akan ada 17% penambahan stok dari total unit existing saat ini. Jadi kita lihat bahwa penambahannya cukup besar, meskipun secara agregat atau secara nominal jumlahnya masih pada kisaran 10.000 unit di 3 tahun ke depan. Dan kami juga bisa sampaikan dari hasil proses update informasi dari beberapa future project untuk apartemen sewa Jakarta saat ini, bahwa 83% future project yang saat ini sedang aktif dalam proses konstruksi menjadi dominasi atau status yang dominan saat ini untuk propose supply di sektor apartemen sewa Jakarta saat ini. Sisanya atau sekitar 17% masih dalam proses planning atau perencanaan untuk menetapkan tahap-tahap konstruksi berikutnya. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan masuk pada ulasan mengenai subsektor perkantoran di DKI Jakarta. Saya akan mulai awali mengulas sektor perkantoran dengan publikasi dari Knight Frank Asia Pasifik terkait status stok dan tingkat okupansi ruang kantor premium di semester 1 2022 atau di kuartal kedua tahun 2022. Jadi secara umum dapat kami sampaikan bahwa rata pertumbuhan harga sewa kantor premium di Asia Pasifik saat ini meningkat 1%. Dan bagaimana dengan kondisi Jakarta? Secara umum kondisi Jakarta kami rasa masih ada indikasi-indikasi positif terkait bagaimana okupansi ruang kantor premium di DKI Jakarta yang saat ini tumbuh relatif membaik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya di masa pandemi. Dan kemudian Jakarta juga diperkirakan akan mendapatkan stok baru untuk sektor perkantoran sekitar 14% dari total stok yang ada saat ini. Jadi kita lihat bahwa angka saat ini, stok saat ini sekitar hampir 7 juta square meter. Kita akan kedapatan 14% tambahannya di tahun depan. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk ulasan pasar perkantoran di CBD Jakarta, total pasokan saat ini hampir mencapai 7 juta square meter. Kami menemukan ada setidaknya 3 gedung perkantoran dari grade B dan grade C yang saat ini keluar dari pasar karena tapi saat ini mengikuti fase redevelopment atau fase pembangunan kembali dengan status atau dengan positioning sebagai mixed use development dengan fungsi-fungsi tambahan baru. Dan kemudian tingkat hunian saat ini terkoreksi di angka 73,31%, koreksinya menipis sekitar 0, sekian persen dari 73,6% pada periode sebelumnya. Dan kami juga temukan bahwa lebih dari 90% proyek perkantoran saat ini menahan kenaikan harga sewa ruang kantor. Kami rasa kondisi ini juga terjadi di berbagai sektor properti, terutama dalam hal ini di area Jakarta. Sementara itu dapat kami sampaikan juga bahwa harga sewa saat ini masih stagnan, cenderung melemah. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di beberapa kelas kita lihat penurunan hampir mencapai 1% dan di grade C kita lihat ada peningkatan sedikit karena kita tidak bisa pungkiri ada Sarinah sebagai salah satu gedung atau salah satu retail dari
maksud saya salah satu gedung yang memiliki fungsi perkantoran dari grade C yang kembali masuk pasar setelah proses refurbishment di beberapa semester sebelum ini. Dan beberapa sektor yang kami recap sebagai sektor-sektor yang potensial untuk menyerap ruang-ruang perkantoran datang dari sektor IT, fintech, mining, kemudian insurance, agrobisnis, dan beberapa sektor lainnya. Dalam hal ini nanti bisa kita diskusikan secara detail dengan Ibu Rina bagaimana dinamika penyerapan pasar di sektor perkantoran di CBD Jakarta saat ini. Dan kami juga mencatat di akhir tahun ini akan ada 2 proyek baru yang akan masuk di sektor perkantoran atau setidaknya sekitar 150.000 square meter yang akan masuk di akhir tahun ini. Dan highlight yang cukup prospektif adalah dari 539.000 square meter stok baru yang akan masuk sampai tahun depan, kami mencatatkan bahwa 75%-nya merupakan stok baru yang mengadaptasi konsep green building. Jadi kita tidak hanya kedapatan untuk ada penambahan stok dari sektor perkantoran, namun juga kita mendapatkan added value dari bertambahnya green building dari stok atau future supply yang akan masuk di sektor perkantoran di CBD Jakarta. Jadi memang ESG ini yang kita recap untuk building di sektor properti saat ini cukup intensif di sektor perkantoran. Berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah sekilas gambaran mengenai pasokan, permintaan, dan tingkat hunian untuk sektor perkantoran di CBD Jakarta. Kita lihat bahwa secara umum dalam kerangka besar stagnasi dalam pasokan, kemudian permintaan kumulatif dan tingkat hunian masih belum bisa kita hindari. Dan kondisi ini terjadi beberapa semester sebelum ini juga. Saya rasa ini adalah bagian dari proses-proses bagaimana resiliensi sektor perkantoran mulai terlihat dan terus terlihat dari tahun-tahun sebelum ini. Dan kita lihat dari sekitar 7 juta square meter total pasokan di sektor perkantoran yang masuk, rata hunian sekitar 73%, kita melihat ruang kosong ini di angka 1,8 juta. Jadi kalau kita lihat atau bandingkan dengan semester sebelumnya, total ruang kosong ini sedikit berkurang dibandingkan dengan semester lalu. Jadi semester lalu hampir di 2 juta square meter dan di saat ini di sekitar 1,8 juta square meter. Dalam arti bahwa meskipun rata hunian secara umum menipis, namun serapan-serapan juga masih terjadi dari potential winner yang masih dapat menyerap dan melakukan ekspansi dalam jumlah yang terbatas di sektor-sektor perkantoran di CBD Jakarta. Berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran rata harga sewa pada beberapa kelas sektor perkantoran di CBD Jakarta. Kita lihat bahwa garis paling atas menunjukkan kelas paling tinggi atau kelas premium. Terlihat koreksi harga dari apa yang ditawarkan oleh landlord di ruang-ruang kantor premium di CBD Jakarta saat ini. Dan untuk grade A dan grade B terlihat stagnan, sementara di grade C karena ada salah satu building yang baru masuk pasar setelah proses refurbishment, kita lihat bahwa ada penyesuaian harga di grade C. Kemudian, baik. Berikut adalah gambaran terkait serapan ruang tahunan untuk sektor perkantoran di CBD Jakarta saat ini. Meskipun saat ini belum lagi selesai rekapitulasi dari serapan ruang tahunan CBD Jakarta, karena kita masih berada di paruh awal atau paruh pertama tahun 2022. Namun catatan sementara ini bisa kami sampaikan bahwa serapan saat ini berada pada angka minus 33.000 square meter. Jika kita bandingkan dengan
tahun sebelumnya kondisinya terlihat membaik meskipun juga terlihat ada indikasi stagnasi atau proses-proses di mana dinamika masih cukup sama dibandingkan dengan tahun sebelum ini. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah detail dari serapan ruang per kelas di CBD. Grafik yang sebelah kiri ini menggambarkan bagaimana serapan dari setiap kelas sektor perkantoran di CBD Jakarta. Kita lihat bahwa di grade A dan di grade C, serapan ruang perkantoran ini masih tergolong positif dibandingkan dengan kelas atau grade yang lainnya. Sementara di grafik yang sebelah kanan, kita lihat bahwa tingkat hunian yang ditandai dengan titik-titik biru ini mengalami fluktuasi dengan tingkat hunian tertinggi ada di koridor Tamrin, ya. Kemudian diikuti oleh koridor Kuningan dan koridor Sudirman. Jadi dari grafik yang kita lihat pagi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat okupansi untuk beberapa submarket di CBD Jakarta, beberapa submarket perkantoran di CBD Jakarta relatifly memiliki kisaran yang hampir sama. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, grafik dari tingkat hunian yang kita lihat di sebelah kiri ini menunjukkan kondisi dari hunian sektor perkantoran saat ini di Jakarta. Kita lihat bahwa di beberapa submarket, hampir sebagian submarket menunjukkan kondisi yang stagnan dan terkoreksi di salah satu submarket, yaitu di submarket di Tamrin. Kemudian kita juga lihat bahwa rata harga sewa secara umum fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Relatif juga rata harga sewa ini stabil dari 4 submarket yang ada di CBD Jakarta. Dan secara agregat jika kita lihat stok dan kemudian permintaan, kita masih melihat bahwa submarket Sudirman dalam hal ini masih menjadi submarket utama sebagai penyuplai ruang-ruang kantor di CBD Jakarta. Hampir 3 juta square meter yang saat ini ada di Sudirman dan 2 juta yang terserap saat ini di koridor Sudirman. Berikutnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah 7 gedung perkantoran yang akan hadir sampai tahun depan. Setidaknya ada 2 gedung yang akan hadir di akhir tahun ini dan 5 gedung yang akan masuk ke pasar perkantoran dalam tahun depan. Seluruhnya ada di CBD tentu saja karena lokus yang kita bahas saat ini adalah CBD. Beberapa gedung mendominasi di area atau di submarket Tamrin. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu, di awal telah saya sampaikan bahwa ada gedung Sarinah yang juga berfungsi sebagai gedung perkantoran dan kembali masuk pasar di awal tahun ini, di sekitar Maret awal tahun ini. Namun di tengah proses tersebut ada 2 gedung yang menyatakan untuk masuk fase redevelopment dan menambahkan fungsi-fungsinya dalam konsep mix development. Kemudian kami juga mencatatkan bahwa ada sekitar 2 gedung kantor baru yang menyatakan untuk menunda pembangunannya sampai waktu yang belum pasti. Atau gedung kantor ini untuk sementara waktu tidak melanjutkan proses pembangunannya. Sementara itu, 2 gedung kantor lainnya yang tahun lalu kami temukan menunda proses pembangunannya, tahun ini menyatakan untuk melanjutkan proses konstruksinya. Saya rasa di tengah challenging-nya market saat ini adalah indikasi yang positif ketika ada beberapa tower yang menyatakan kembali masuk pasar setelah penundaan yang dilakukan di tahun sebelum ini. Dan kami juga menemukan bahwa setelah tahun depan atau setelah tahun 2023,
kami belum lagi menemukan ada list dari future supply yang akan masuk di CBD Jakarta selepas 2023 nanti. Kemudian dari perspektif ESG atau Environment Social Governance, kami melihat bahwa saat ini keberadaan ESG building khususnya di sektor perkantoran masih terbatas populasinya, jadi masih sekitar 11% populasinya saat ini di CBD Jakarta. Namun kami melihat bahwa perspektif ESG ini tidak hanya bersifat ramah lingkungan, tapi juga mengutamakan well-being untuk para occupier dan termasuk para pekerja yang berkegiatan di dalam building-building ini. Dan sekaligus juga jika kita melihat dari aspek ekonominya, perspektif ESG dalam penerapan building perkantoran ini memiliki potensi penghematan operasional yang cukup tinggi. Terkait hal ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana detail operasional dan pemeliharaannya dan bagaimana prospeknya ke depan dengan Bapak Tony Peredina selaku Property Management dari Knight Frank Indonesia. Dan kita juga saat ini masih berada pada kondisi pola kerja hybrid ya. Dalam fase endemi ini, dalam fase transisi endemi ini kita tidak bisa pungkiri bahwa naik dan turunnya kasus yang terjadi maksud saya kasus persebaran pandemi ya, persebaran COVID masih memberikan implikasi terhadap pola kerja yang berlaku saat ini. Dan tentu saja kondisi ini juga memberikan pengaruh secara umum terkait performa pasar perkantoran di CBD Jakarta. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, sekilas mengenai ESG Office Building di CBD Jakarta, kami mencoba melakukan comparison, perbandingan bagaimana performa dari ruang-ruang kantor yang berbasis ESG dan ruang-ruang kantor yang belum berbasis ESG. Atau kalau kita samakan persepsinya, ESG Office Building ini adalah office building yang memiliki perspektif green building atau ramah lingkungan. Jadi secara harga sewa bisa kita lihat bahwa ESG Office Building yang ditandai dengan grafik warna hijau ini memang secara umum rata harga sewanya lebih tinggi dibanding non-ESG Office Space. Ya, rasanya memang sangat logik. Kenapa demikian ya? Apa yang men-trigger peningkatan atau perbedaan harga sewa dalam hal ini? Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan beberapa resource person kita pagi ini. Dan kemudian bagaimana rata tingkat hunian ruang kantoran premium dan ESG? Seperti yang kita tahu bahwa ruang kantor premium adalah ruang kantor dengan layanan terbaik saat ini. Dan bagaimana jika kita bandingkan dengan tingkat hunian untuk ruang kantor premium dan ESG, kita masih melihat bahwa tingkat hunian ya untuk ruang kantor premium tercatat masih lebih baik dibanding ESG. Bagaimana awareness dari para occupier terkait label premium dan ESG ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam sesi berikutnya oleh beberapa resource person kita yang hadir pagi ini dari Knight Frank Indonesia. Dan saya rasa demikian slide penutup saya pagi ini dalam press conference Jakarta Property Highlight paruh pertama tahun 2022. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan sesi berikutnya kepada Mbak Monika. Silakan Mbak Monika, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Syarifah atas pemaparannya mengenai Jakarta Property Highlight dan keseluruhan market review untuk beberapa sektor di kondominium, rental apartemen, dan juga office. Ya, baik, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak dari teman-teman jurnalis. Mungkin dari Mbak Rina atau dari Pak Tony, jika memang ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu mengenai insight atau performa secara keseluruhan untuk perkantoran atau untuk dari green building, trennya seperti apa? Saya persilahkan Mbak Rina atau Pak Tony.
Oh iya, dan juga jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan lanjutan mengenai Jakarta Property Highlight hari ini, selain di sesi press conference hari ini, kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut di WhatsApp atau mungkin di nomor telepon. Untuk kontaknya sudah tersedia di slide yang nantinya akan kami berikan. Ya, dari Mbak Rina, silakan Mbak jika memang ada yang ingin ditambahkan. Mungkin bisa di-unmute dan dibuka terlebih dahulu videonya. Begitu juga dengan Pak Tony. Jika teman-teman jurnalis juga ingin memberikan pertanyaan secara langsung tanpa melalui kolom chat, bisa langsung klik icon raise hand untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita hari ini. Ya, baik. Pak Tony, silakan Pak. Jika Ya, memang ada ingin saya ada mau insight, tambahkan sedikit Bu Monica. Jadi baik. mungkin Monggo, Pak. teman-teman jurnalis juga saya mau ngasih tahu perbedaan dulu waktu awal-awal. Memang kita bicara green building, belum sampai tingkatan ESG. Jadi kalau green building kita hanya melulu bicara fisiknya gedung, tapi saat ini kita sudah lebih advance di ESG. Jadi tidak hanya environmental, tapi sosial dan governance. Sosial itu berarti bahwa kondisi di sekitar gedungnya juga harus kita perhatikan, dan pemiliknya juga, pemilik gedungnya itu sendiri juga harus sesuai. Jadi kasarnya itu jadi pemiliknya itu terbebas dari kasus-kasus pencemaran lingkungan, terus buruhnya juga sesuai digaji sesuai dengan aturan, kayak gitu-gitu. Jadi overall tuh jauh lebih komplit dan lebih sulit sebenarnya untuk developer untuk melakukan itu. Itu aja sih. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Oh, insightful sekali ya. Jadi ESG ini ternyata tidak hanya konsep gedungnya saja, namun juga profil pemiliknya pun harus bisa menyesuaikan gitu ya, Pak ya. Iya, Untuk betul, Bu. bisa dibilang memiliki konsep environmental, social, and governance building. Oke, terima kasih. Baik, dari Mbak Rina selanjutnya silakan, Mbak. Mungkin kalau tambahan dari market ya, memang untuk saat ini ada kecenderungan dari beberapa multinational company yang sudah memikirkan strategi real estate-nya mereka. Jadi seperti kalau misalnya mereka mau pindah kantor, mereka itu trennya juga sekarang upgrading. Dan untuk upgrading-nya seperti itu biasanya mereka concern sekali dengan gedung-gedung yang sudah memiliki green buildings. Seperti itu sih. Jadi itu memang ada arahan dari regional kantor regionalnya mereka juga seperti itu. Jadi dari lokalnya memang amat sangat concern dengan feature-feature dari green building. Seperti itu sih tambahannya. Oke, oke Mbak. Berarti di ranah regional, green building trend ini udah menjadi salah satu hal yang sangat concerning untuk di-apply ya, dan itu berdampak juga di tren yang ada di office building di Jakarta. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rina. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Di kolom chat sudah cukup banyak beberapa pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Yaitu yang pertama ada dari Mas Aziz, harianproperty.com. Beliau bertanya, Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa realisasi kepemilikan properti agar segera dilakukan sebelum September, guna memanfaatkan masa sebelum kenaikan suku bunga. Nah, bagaimana pandangan Knight Frank mengenai itu? Untuk pertanyaan ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Ibu Syarifah. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Monica. Pertanyaan dari Pak Aziz ya, Harian Properti. Betul sekali bahwa kita lihat bahwa perpanjangan insentif PPN DTP ini berlaku sampai September ya. Dalam arti magnitudenya diperpanjang separuh dari tahun ini. Tuh. Dan kalau kita melihat bagaimana implikasinya terhadap sektor kondominium secara umum, kita melihat bahwa
penetapan insentif ini kan syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi bahwa yang bisa mengikuti insentif ini adalah unit-unit yang ready stock. Sehingga kita tidak melihat bahwa proposed project dalam hal ini cukup memiliki implikasi terserat dalam transaksi insentif PPNDTP ini. Namun memang insentif PPNDTP ini berimplikasi positif terhadap unit-unit existing yang sudah ready, sudah ada di pasar saat ini dan masih belum terjual. Namun memang karena realisasinya di tahun ini hanya sampai di September, jadi memang ini seperti rushing time ya untuk para developer mengejar ini. Dan saya rasa pun dalam bilangan bulan lebih kepada memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan transaksi di unit-unit yang existing. Ya, karena unit existing sudah kelihatan lebih ready untuk serah terima, kemudian untuk proses-proses penyelesaian sampai bulan September nanti. Ya. Saya sih masih melihat seperti itu. Dan memang juga di tengah bayangan terkait bayang-bayang ya, maksudnya bayangan terkait kenaikan suku bunga, memang ada baiknya momentum ini dimanfaatkan sampai September nanti, gitu ya, bahwa insentif dari pemerintah, kemudian juga insentif dari para property developer kita bisa manfaatkan sampai momentum September ini. Namun kembali bahwa September ini time sticking ya, bahwa waktunya sangat singkat dan nggak sampai 30 hari kita udah sampai di penghujung bulan Agustus, which is September gitu. Jadi memang untuk insentif ini dorongannya rasanya cukup terbatas ketika kita bicara saat ini. Ya, magnitudenya cukup terbatas jika kita bicara saat ini. Namun masih ada waktu untuk kondominium existing yang memang stoknya masih belum terjual untuk mendapatkan insentif PPNDTP ini. Saya rasa demikian, Mbak Monik. Ya, baik. Oke, untuk Mas Aziz semoga terjawab ya Mas pertanyaannya. Mungkin saya langsung lanjut ke Mbak Masya dari kompas.com. Mbak Masya ini punya 2 pertanyaan. Yang pertama adalah menurut Bu Syarifah, apa yang membuat pengembang yakin terus memasok kondominium dan apartemen stok baru ya, padahal sektor ini mengalami keterpurukan dalam 2 tahun terakhir. Dan yang kedua, bagaimana cara pengembang agar menarik konsumen untuk menyewa apartemen di Jakarta? Apakah menurunkan harga atau memberikan promo khusus? Ya, monggo Mbak Sari. Baik, Mbak Masya ya. Jadi pertanyaannya bagus, kondisinya sangat real dengan fakta yang ada saat ini bahwa pengembang tetap optimis gitu ya. Pengembang tetap optimis meskipun performanya saat ini kita lihat bahwa kita mengharapkan sustainable growth yang ada di sektor kondominium. Dalam arti meskipun peningkatannya relatif tipis, tapi bisa dilanjutkan pertumbuhannya, ya. Nah, terkait optimisme, kita melihat bahwa kondominium ini yang dibangun saat ini itu utamanya berada pada kelas menengah, baik itu lower middle maupun upper middle. Ya, jika kita lihat segmen ini dengan populasi yang ada saat ini di urban area, sebenarnya ini adalah kondisi yang link and match antara demand dan supply. Kita lihat bahwa kantong utama populasi di urban area saat ini adalah generasi milenial dan generasi Z, ya, atau penduduk individu berusia sekitar 41 tahun ke bawah dalam arti kalau kita bicara angka produktif ya 23 sampai 41 tahun gitu. Jumlah ini ada sekitar 45% populasinya di seluruh Indonesia dan terutama terdistribusi di urban area. Dan dari beberapa research kita temukan bahwa sekitar 80 juta milenial
saat ini belum memiliki hunian. Jadi memang sangat realistis ketika para pengembang berusaha melanjutkan pembangunannya, terutama pada segmen-segmen yang cocok dengan populasi saat ini, dengan bonus demografi ya, capture bonus demografi saat ini, hal yang sangat realistis untuk itu. Namun kita lihat bahwa pertumbuhannya tidak lagi terlalu tinggi, dalam arti masih challenging jika kita bandingkan dengan masa-masa pra-pandemi ya. Saya rasa memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemulihan ekonomi termaksud pemulihan daya beli konsumen saat ini masih terus berjalan, masih on process. Ya, sehingga mungkin saat ini kondisinya masih challenging, tapi 3 sampai 5 tahun ke depan, di mana ketika pemulihan ini sudah terlihat performa perbaikannya, ruang-ruang kondominium sebagai ruang hunian yang memang diperlukan as a basic needs untuk para milenial dan generasi Z yang jumlahnya sekitar 80 juta itu ya, bisa terserap dalam jangka panjang gitu ya. Dalam arti ketika kita bicara short term, kita bicara memang kondisi saat ini challenging dengan berbagai pemulihan yang masih terus di-generate oleh berbagai sektor, termaksud oleh berbagai pemangku kepentingan ya. Namun kita lihat juga optimismenya bahwa basic needs ini nggak bisa dihindari ya, bahwa milenial pasti akan mencari huniannya, 80 juta penduduk yang mencari hunian ini pasti akan melihat bagaimana proyek-proyek yang cocok dengan kebutuhan mereka dan kapasitas finansial mereka. Seperti itu Mbak Monik. Saya langsung ke pertanyaan kedua dari Mbak Masya ya. Ya, Oke. silakan. Bagaimana cara pengembang agar menarik konsumen menyewa apartemen di Jakarta? Ya, untuk apartemen sewa kita lihat memang saat ini ada promo-promo yang ditawarkan oleh para service operator ya dari beberapa gedung apartemen sewa. Misalnya mereka mencoba memberikan promosi PPN ditanggung oleh mereka atau promosi free PPN, dalam arti bukan free dapat insentif dari pemerintah, tapi free karena PPN-nya dibayarkan oleh pihak apartemen ya, pihak service operator seperti itu. Dan apakah turunkan harga atau beri promo ya tadi yang sudah saya sampaikan. Dan bagaimana menariknya ya, bagaimana upaya-upaya menarik konsumen. Tadi saya telah sampaikan untuk konsumen-konsumen yang memang punya kebutuhan jangka panjang, promo-promo seperti insentif PPN itu menjadi penarik. Namun bagaimana untuk konsumen yang akan menyewa atau potensial konsumen yang dalam short term ya, tentu saja unit-unit apartemen sewa ini harus berinovasi ya, harus menciptakan ruang-ruang yang membantu, dalam arti membantu memberikan inspirasi dan memberikan alternatif space ya untuk para konsumen bisa mendapatkan suasana baru di tengah proses-proses recovery kita, di tengah proses-proses refreshment kita setelah masa pandemi menuju transisi endemi. Jadi saya rasa di proses atau di promo-promo staycation kita bisa melihat bahwa beberapa service operator menawarkan program-program seperti tour into some museum yang dekat dengan lokasi apartemennya, atau membuka area-area yang dapat berinteraksi secara hidup antara setiap penghuni gitu ya, tentu dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini. Jadi saya rasa memang inovasi tidak hanya dibutuhkan dalam menyusun program-program yang menarik gitu ya, tapi juga diperlukan untuk menambahkan redesign dari ruang-ruang terbuka, ruang-ruang interaksi, ruang-ruang publik yang ada di apartemen sewa Jakarta saat ini. Kira-kira demikian Mbak Monik. Oke, semoga terjawab Mbak Masya mengenai prospek
pasar kondominium ya dan apartemen sewa ke depannya seperti apa. Dan selanjutnya saya akan move on ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nita, Bisnis Indonesia. Ini beliau sebenarnya sama sih menanyakan tentang prospek pasar kondominium hingga akhir tahun ini dan juga pemulihannya kapan terjadi. Tapi mungkin kita change sedikit nih karena ada pertanyaan mengenai sektor perkantoran. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Rina terlebih dahulu ya. Jadi dia bertanya mengenai lalu untuk perkantoran sendiri kapan pemulihan terjadi karena masih oversupply. Kira-kira dari Mbak Dina, boleh Mbak memberikan insight mengenai pertanyaan tersebut? Oke, makasih Monik. Kalau untuk dari perkantoran sendiri memang karena kondisi masih oversupply, saat ini, kondisi masih challenging tapi, kita melihat ada, harapan untuk menjadi positif karena dari, market sendiri, terutama untuk beberapa occupiers yang datang ke Knight Frank, itu mereka sudah, memikirkan, "Oke, kita bisa relokasi tidak? Atau kita perpanjang tapi, atau ada konsolidasi," seperti itu. Dan, memang tidak signifikan, masih stagnan, tapi tidak seburuk, 2 tahun lalu, pas Covid. Tetapi para occupiers ini, juga walaupun mereka sudah memikirkan strategi real estate mereka, tetapi mereka rata-rata, lebih berhati-hati dari sebelum Covid. Seperti menentukan berapa luas area yang mereka akan gunakan. Mungkin dulu waktu sebelum Covid mereka memakainya, bisa bilang tuh, mereka tidak peduli dengan luas area, ya udah luas aja gitu Iya. kan. Tapi sekarang mereka lebih berhati-hati karena, kita masih, beberapa corporate occupiers masih memikirkan hybrid work. Jadi, seperti itu sih. Jadi mereka tidak ekspansif, tapi sudah ada pergerakan, Pergerakan, seperti itu. oke. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rina untuk insight-nya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nita, mengenai, kira-kira mungkin dari Knight Frank gitu ya, dari Mbak Rina atau dari Pak Tony atau dari Mbak Sari, sebenarnya upaya apa sih yang dapat developer ini lakukan supaya di Jakarta ini green building semakin banyak gitu, semakin gencar dibangun? Ya, monggo mungkin dari Pak Tony, ada insight, mengenai pertanyaan tersebut, monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Monika. Jadi memang wacana untuk green building sendiri itu sudah lama diajukan oleh para developer, terutama adalah pengajuan insentif. Nah, dulu di tahun 2000 something, saya lupa 18 atau 17, memang dari pemerintah DKI itu pernah sedang digodok mengenai insentif ini. Jadi salah satunya adalah tidak membayar PBB selama beberapa tahun gitu. Tapi memang ya intinya sih adalah bahwa membangun green building itu membutuhkan investasi yang lebih besar dari gedung yang biasa. Itu bisa 30-40% bedanya. Nah, bedanya itu karena apa? Bedanya itu karena adalah equipment, MEP, dan bahan-bahan yang digunakan itu salah satunya harus bersertifikat green dan teknologi yang lebih advance. Jadi salah contohnya kalau misalnya kita bicara AC, saat ini kita AC hanya AC di dalam ruangan menyesuaikan dengan suhu di luar. Jadi kalau suhu di luar lebih dingin, AC di ruangan akan mengikuti. Tapi kalau udah green kita bicara dari penghuninya juga. Jadi kalau misalnya dalam ruangan tidak ada penghuninya, AC itu bisa otomatis mati atau suhunya lebih tinggi. Jadi supaya kerjanya lebih kurang. Jadi intinya sih adalah insentif dan penerapan regulasi. Kalau penerapan regulasi sih mungkin di Jakarta ini udah mulai ya. Yang lebih simpel itu adalah penyediaan ruang hijau di setiap perkantoran. Itu sih sekarang udah cukup ketat kalau saya lihat sih. Cuman itu hanya sebagian kecil dari kalau kita bicara mau mensertifikasi gedung. Jadi sertifikasi itu ada poin-poinnya. Biasanya untuk green itu ada berapa, parkir ada berapa gitu. Sedangkan poin lainnya misalnya seperti efisiensi dari penggunaan listrik 24 watt per meter persegi untuk penerangan, terus untuk suhu 24 sampai 26 derajat Celcius, nah itu yang harus dicapai lagi ya. Jadi dari misalnya kalau kita bicara GBCI itu nilainya ada 120,
yang penerapan ruang hijau itu paling cuma 2 atau 5 lah kurang lebih. Jadi memang kalau kita mau maksa ya regulasi diterapkan lebih lagi advance gitu. Misalnya kalau kayak di Singapura itu cat putih itu udah mulai harus dikurangi, malah dihilangkan karena dia memantulkan ke lingkungan sekitarnya. Apalagi refleksi kaca reflektif di fasad bangunan itu juga harusnya sebenarnya tidak boleh dipakai karena gedung sendiri kita nyaman tapi gedung sebelahnya kepanasan kayak gitu sih. Jadi ya kalau insentif itu memang belum bisa diberikan ya mungkin regulasinya yang lebih dilengkapi lagi supaya mendorong pengembang itu untuk gencar membangun green building. Baik. Insentifnya Oke, juga harus yang lebih menarik sebenarnya, tidak hanya tidak bayar PBB 3 tahun. Developer sih lebih banyak lebih suka mungkin penambahan KLB. Penambahan KLB itu berarti dari misalnya bangunan di satu area boleh dibangun 1000 meter persegi, tapi dengan penambahan KLB bisa 1200 gitu. Jadi istilahnya developer dapat tambahan lagi dari area yang disewa atau dijual. Kira-kira gitu Bu Monica. Baik, terima kasih Pak Tony. Jadi memang masih banyak PR nih. Kita harus memerlukan regulasi dan juga mungkin insentif dari pemerintah yang akan memacu developer semakin giat nih membangun gedung kantor bersertifikat hijau. Ya baik, semoga terjawab Mbak Nita pertanyaannya. Lalu mungkin untuk sektor kondominium, pertanyaannya tadi juga mengenai perspektif seperti apa hingga akhir tahun ini dan pemulihannya kapan akan terjadi. Nah, pertanyaan dari selanjutnya itu dari Bu Nita My Home Magazine, itu juga menanyakan mengenai kondominium, yaitu 14 kondominium yang ditunda launchingnya dari kelas apa, dan kondominium ini sebagai single function atau part of mixed use. Dan dia juga menanyakan seberapa besar dampak inflasi kepada kenaikan harga kondominium. Mungkin ini bisa dijawab bersamaan ya Mbak Syarifah, pertanyaan dari Mbak Yanita dan juga Ibu Nita mengenai prospek kondominium dan dampak dari krisis global terhadap harga dan juga mungkin prospek kedepannya seperti apa dan juga 14 kondominium apa yang ditunda launchingnya dari berasal dari kelas apa, dan ini apakah sebagai single function atau part mix of use project? Ya, kira-kira begitu. Silakan Ibu Syarifah. Oke, saya awali merespon dari Mbak Yanita dulu ya. Akhir tahun ini gimana sektor kondominium? Ya, dari diskusi kami dan beberapa survei, termasuk juga highlight yang kami dapatkan di regional, nasional dan lokal, ya. Memang kondisi sekarang adalah pasca di mana kita masuk pada era transisi. Namun bukan berarti di masa transisi ini kita bisa langsung bounce back, gitu ya. Performa langsung baik seperti masa pra-pandemi. Ada lagging time atau ada proses-proses yang takes time ya untuk diserap oleh pasar, termasuk juga untuk ditindaklanjuti oleh para konsumen. Gitu. Memang secara umum, kalau kita bandingkan dengan beberapa kota di Asia Pasifik, prediksi dari Jakarta masih akan stabil untuk sustainable growth di sektor kondominium. Dalam arti, kita masih memprediksikan bahwa di tahun ini, mungkin bukan di semester ini, tapi di semester berikutnya akan terjadi turning point, ya. Namun seberapa besar turning point ini akan memberikan implikasi terhadap bangkitan performa dari sektor kondominium, kita masih melihat alarm-alarm apa yang akan datang dalam beberapa bulan ke depan. Ya, namun jika kita lihat dari indikasi-indikasi signal pertumbuhan ekonomi, kemudian kita lihat juga dari inisiatif-inisiatif developer untuk kembali melanjutkan proyek-proyeknya yang tertunda, ya, dan serapan pasar meskipun relatif tipis, tapi kita masih melihat bahwa
transaksi itu masih cenderung ke arah positif. Sehingga memang prediksinya bahwa untuk Indonesia secara umum Jakarta kita akan melihat turning point di tahun ini. Ya, seperti itu kira-kira gambaran yang bisa kami berikan. Kemudian 14 kondo ya, saya langsung loncat ke Mbak Nita My Home Magazines. 14 kondo, bagaimana kelasnya ya, kelasnya atau segmennya secara umum berada pada kelas middle, lower middle maupun upper middle ya, secara umum masih dalam benang merah kelas atau segmen menengah. Apakah single function atau part of mixed use project? Kami masih melihat bahwa ini adalah single function atau fungsi-fungsi kondominium tunggal, ya. Dan seberapa besar peningkatan inflasi pada kenaikan harga apartemen kondo sampai akhir tahun ini? Kami masih melihat secara dominasi, ya, secara dominasi sekitar 41% proyek yang masih menahan kenaikan harganya di sektor kondominium, 41%. Menahan kenaikan harga. Dalam arti bahwa sisanya either menurunkan dalam arti menyesuaikan lah ya, koreksi harga mungkin dengan subsidi yang ditawarkan oleh para pengembang ya, atau juga untuk proyek-proyek baru pada kelas-kelas tertentu tidak bisa dihindari harus menaikkan harga karena kondisi inflasi ini. Namun kami melihat bahwa secara umum dari sektor atau segmen yang masih bergerak di segmen middle ini sebagian besar atau 41% masih menahan kenaikan harganya. Ya, dalam arti para produsen saat ini masih wait and see, masih melihat bagaimana kemampuan pasar menyerap produk-produknya. Dengan demikian resiliensi yang di setup saat ini adalah dengan menahan diantaranya dengan menahan kenaikan harga proyek-proyek yang di-offer ke pasar. Kemudian adakah requirement khusus terkait TKA ya, kebutuhan TKA untuk penyewaan apartemen? Secara umum dari beberapa negara asal TKA yang masuk, baik itu Asia Pasifik maupun Eropa ya, saya rasa regulasi yang berlaku secara umum di setiap negara cenderung memiliki similaritas yang tinggi ya, dalam arti bahwa mereka memperhatikan misalnya jarak huni, kemudian mereka juga memperhatikan bagaimana fungsi ruang-ruang publik ya, terutama untuk apartemen-apartemen servis yang menyediakan layanan room service, misalnya laundry dan food and beverages ya. Saya rasa protokol kesehatan yang berlaku secara umum, secara internasional juga telah diadaptasi oleh building apartemen sewa di Jakarta saat ini. Dan service operator yang bertugas di dalam building apartemen sewa adalah service operator yang memiliki skala atau rekam jejak internasional. Sehingga saya rasa apa yang berlaku di global terkait protokol kesehatan juga berlaku di ruang-ruang apartemen sewa yang ada di Jakarta saat ini. Demikian. Dan apakah sudah banyak apartemen dan kondo yang bersertifikat green? Kalau boleh, izinkan saya untuk meminta Pak Tony kembali memberikan insight terkait apartemen dan green building. Silakan Pak Tony. Ya, terima kasih. Jadi di Indonesia itu menurut data dari GBCI, apartemen itu belum banyak, ada 4. Nah, saya sih akan saya coba sebutkan ya. Tadi bukan promosi, tapi aku pikir sih sesuatu yang harus kita beli kredit kepada developer karena mereka berusaha membangun apartemen yang green. Jadi ada Grand Kamala Lagoon, Woodland Park Residence, Green Pramuka City, sama Pejaten Park. Nah, memang terus ada pertanyaan apakah itu gedung baru atau existing. Itu gedung baru semua sih yang dibangun untuk sertifikat green. Kira-kira itu sih.
Baik, terima kasih Mbak Sari dan Pak Tony. Semoga semua sudah terjawab ya Ibu Nita dari My Home Magazine. Ada satu pertanyaan dari Mbak Yanita yang sempat tertinggal nih Mbak mengenai kepemilikan warga negara asing. Apakah itu belum cukup berdampak gitu untuk menaikkan pembelian unit kondominium? Mungkin dari Mbak Sari bisa memberikan jawaban. Terima kasih Mbak Monik. Untuk kepemilikan ya kondominium dalam hal ini hunian ya. Secara umum memang market pasar kita masih dominan konsumen domestik. Ya, kemudian adakah regulasi-regulasi yang berjalan terkait kemudahan kepemilikan kondominium atau hunian untuk tenaga kerja asing saat ini ya, atau warga negara asing saat ini? Kami melihatnya belum terlalu kelihatan ya dalam waktu yang singkat ini. Jadi kita tahu bahwa Omnibus mempermudah kepemilikan tersebut. Namun saya rasa regulasi-regulasi turunannya masih kita tunggu ya, bagaimana detail prosedur terkait aksesibilitas WNA untuk memiliki residential di Indonesia. Sehingga dalam waktu pendek, dalam arti in between terbitnya Omnibus sampai saat ini kami belum melihat ada signifikansi yang cukup tinggi terkait hal itu. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Sari. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Aji Antara mengenai sektor perkantoran. Mungkin dari Mbak Rina bisa dapat membantu menjawab. Mbak Aji menanyakan adanya usulan perubahan jam masuk pulang kantor dari pemerintah di Jakarta. Apakah ini akan memungkinkan dapat memberi pengaruh ya Mbak terhadap tingkat okupansi perkantoran di Jakarta, mengingat jam pulang kantor ini akan berubah dan mungkin untuk perkantoran yang lokasinya lebih dekat dengan transportasi itu okupansinya akan lebih tinggi atau bagaimana? Dan satu lagi pertanyaan dari Mas Aji adalah kecenderungan occupier ingin beralih ke gedung-gedung yang berkonsep ESG. Apakah itu akan berpengaruh juga karena mengingat jam operasional kantor dengan gedung berkonsep ESG ini cenderung lebih lama hingga malam? Ya, silakan dari Mbak Rina. Ya, baik, terima kasih Monik. Mas Aji, jujur aja saya salah satu yang menentang hal ini. Langsung straight to the point. Iya, karena memang amat sangat tidak mudah kalau kita kerja seperti shift-shiftan ya. Dan untuk menjawab pertanyaan Mas Aji, apakah occupiers akan lebih memilih gedung-gedung yang berada di koridor dekat dengan public transportation? Karena itu masalahnya agak susah juga dikarenakan pada saat ini juga untuk sebelum ada usulan ini dari market yang didapat dari oleh Knight Frank untuk gedung-gedung yang berada di dekat koridor public transportation seperti MRT atau public train station ke suburb area itu memang cenderung masih favorit. Seperti itu sih Mas Aji, dan apabila hal ini terjadi untuk sistem kerja yang bergantian, ini juga pemerintah juga harus menekankan bahwa public transportation akan office hour-nya itu diperpanjang. Seperti itu sih. Jadi kayak sekarang MRT sampai jam 10, mungkin nanti mengikuti jam kerja, tapi itu memang tidak akan mudah sih menurut kami itu. Tapi untuk kecenderungan office-office yang berada di koridor dekat dengan public transportation, untuk saat ini juga trennya mereka memang masih favorit, Mas Aji. Atau terus untuk kemungkinan ada kecenderungan occupiers ingin beralih ke gedung ESG. Kalau untuk semua gedung yang bukan ESG, mereka sebenarnya bisa beroperasi sampai malam. Tetapi masalahnya adalah nanti pasti untuk biaya kami para occupiers akan lebih tinggi karena biasanya setelah jam 6 sore itu akan berlaku seperti biaya overtime baik untuk listrik dan AC, dan setelah jam 6 biasanya biaya listrik itu akan jauh lebih tinggi. Seperti itu sih. Jadi menurut saya tidak akan mudah gitu ya, karena pasti nanti biaya service charge atau pelayanannya akan jauh lebih tinggi. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rina. Semoga sudah terjawab ya Mas Aji. Pertanyaannya menarik sekali sih. Semoga sudah terjawab.
untuk rekan-rekan jurnalis semua, semua pertanyaan di kolom chat sudah terjawab. Jika memang ada pertanyaan kembali, bisa silahkan mengajukan, atau mungkin bisa klik icon raise hand untuk bisa melakukan diskusi di sesi tanya jawab ini. Namun kalau tidak ada, mungkin kita bisa langsung tutup sesi tanya jawabnya, karena sudah berhubung jam 11:30, pasti sudah mulai lelah dan lapar nih. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan bisa langsung diberikan ke saya, akan saya berikan kepada narasumber-narasumber kita yang luar biasa hari ini. Nantinya akan saya berikan tanggapannya langsung melalui WhatsApp, bisa saja langsung melalui email. Nanti teman-teman jurnalis monggo untuk dipersilakan kembali menanyakan hal-hal yang lebih lanjut kepada kami. Ya, mungkin dengan ini saya tutup sesi Q&A session. Sekali lagi terima kasih atas narasumber kita hari ini, Mbak Rina, Pak Tony, dan Bu Syarifah, dan teman-teman jurnalis juga yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan di sesi Q&A ini. Dan sekali lagi sebelum saya menutup press conference kita kali ini, saya ingin reminder kembali untuk teman-teman jurnalis, jangan lupa untuk dapat memberikan kontribusi di Journalist Writing Competition. Ayo teman-teman jurnalis untuk membuat artikel dan juga tulisan yang menarik, karena nantinya akan ada hadiah menarik total sebesar 10 juta rupiah, mulai dari Smart TV, smartphone, ataupun voucher belanja. Periode ini nantinya akan dibuka selama 2 minggu, start dari hari ini hingga tanggal 25 Agustus. Untuk ketentuan lebih lanjut seperti apa, nanti bisa langsung hubungi saya dan akan saya berikan informasi lebih lanjut mengenai kompetisi dari Journalist Writing Competition yang diadakan oleh Knight Frank Indonesia. Ya, baik, kira-kira itu saja untuk sesi kita hari ini. Semoga semuanya sehat dan kita akan dapat bertemu kembali segera di sesi press conference selanjutnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di sesi press conference hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa sekali. Salam sehat selalu, sejahtera. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Goodbye.